Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Suryadi, guru dari SMA 2 Kota Pasuruan sebagai koordinator P5. P5 merupakan salah satu program yang sekarang digencarkan karena memang program ini begitu bermanfaat sekali, terutama bagi siswa. Karena sesuai dengan impian dan gagasan dari Ki Hajar Dewantara bahwa semuanya berpusat pada anak. Jadi bagaimana siswa itu mencapai kebahagiaan, kemudian juga sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zamannya, itu yang menjadi kegiatan P5 ini sangat bermanfaat. Untuk P5 sendiri ada beberapa dimensi. Sekolah kami lebih menekankan pada 5 dimensi, yaitu yang pertama tentang gaya hidup berkelanjutan. Untuk apa? Supaya siswa memahami terhadap dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Itu yang menjadi dasar untuk membangun kesadaran siswa untuk bersikap, berperilaku ramah lingkungan, serta mencari solusi dari masalah lingkungan. Itu menjadi fokus utama tema ini. Kemudian kearifan lokal, dimensi kearifan lokal. Ini sekarang terjadi krisis identitas akibat lunturnya budaya. Kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk mengatasinya, maka dipilihlah tema ini dengan harapan dapat membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitarnya atau di lingkungan sekolah berada. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan global. Ini tujuan tema ini, siswa diharapkan lebih mengenal, belajar membangun dialog penuh rasa hormat tentang keberagaman, baik kelompok, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakat sekitarnya, dan banyak lagi ajaran-ajaran atau nilai-nilai ajaran yang dianut di sekitar lingkungan siswa, sehingga siswa lebih kritis dan reflektif dalam menelaah berbagai pengaruh negatif yang biasanya dilekatkan pada kelompok-kelompok tertentu. Yang dimensi keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Ini sekarang lebih marak kasus perundungan, ya, ini bisa menjadi salah satu item tema ini, supaya apa? Rata-rata perundungan itu dilakukan pada anak-anak yang mempunyai keterbatasan fisik juga keterbatasan mental. Ini dikuatkan supaya tidak ada kesenjangan terlalu tajam antara fisik mental seseorang. Harapannya siswa saling sinergi, saling mendorong untuk kerjasama, tidak membedakan fisik seseorang atau mental seseorang. Itu harapan dari bangunlah jiwa dan raganya. Sama seperti peribahasa mensana in comparisano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan yang terakhir, suara demokrasi. Nah, karena kita negara demokrasi, ya jelas harus betul-betul tahu makna demokrasi sesungguhnya. Ini
mulai diterapkan pada siswa. Ini bisa diimplementasikan dalam proyek-proyek, misalnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan sebagainya. Ini merupakan embrio demokrasi yang sudah berkembang di Indonesia. Nah, dari 5 ini untuk sekolah kami akan mengambil tema yang pertama sebagai alur untuk penerapan itu, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Untuk apa? Kenapa kok dipilih ini yang pertama? Karena bisa dipahami atau dilihat bahwa anak-anak sekarang gaya hidupnya mungkin agak berbeda dengan kita-kita yang sudah berumur. Nah, itu menjadi tolak ukur. Contoh gini, Indonesia negara agraris, negara maritim, tapi mayoritas anak-anak muda tidak tertarik pada itu, tidak tertarik pada agraris atau maritim, tidak mau bercocok tanam, apalagi berlumpur ria di sawah, itu seperti menjadi momok bagi anak-anak muda. Nah, itu yang ingin kita bangkitkan supaya cinta pada lingkungan sekitarnya, pada tanaman-tanaman, karena kita sebagai bangsa yang mendapatkan rahmat lingkungan alam yang sangat berlimpah, itu yang harus dimaksimalkan. Untuk gaya hidup berkelanjutan, memang ini nanti tidak bisa berdiri sendiri, kita akan berkolaborasi dengan fasilitator-fasilitator dan juga peran wali kelas. Itu yang kita tekankan di situ. Kita akan mengambil kegiatan gaya hidup berkelanjutan ini, ada 25 kegiatan. Dalam 2 minggu itu ada 25 kegiatan. Jadi kita lihat kegiatan yang pertama, yaitu pengenalan tanaman hortikultur. Kemudian pengenalan potensi lingkungan. Yang ketiga, pengenalan musim. Yang keempat, pengenalan sistem vertikultur. Itu mungkin agak asing, vertikultur, berarti bertingkat. Yang kelima, pengenalan sistem perawatan tanaman, pemupukan, pengendalian hama, dan gulma. Nah, ini nanti 1 sampai 5 ini dikerjakan secara individual. Kita sudah menyediakan aplikasi di Esinau, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti dijawab oleh siswa dalam HP-nya masing-masing di aplikasi P5 itu. Kemudian untuk kegiatan ke-6, ya, ini sudah mulai mengarah pada kelompok, yaitu identifikasi tanaman. Jadi per kelompok mengidentifikasi tanaman, kemudian potensi lingkungan, yang ke-7, potensinya apa saja yang bisa dilakukan di lingkungan ini. Yang ke-8, identifikasi kecocokan musim dengan tanaman hortikultur yang akan ditanam. Dan yang ke-9 dan 10 itu mulai mengidentifikasi perangkat hortikultur, karena tadi bertingkat. Jadi mulai apa yang harus dilakukan. Kemudian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teknik ini, teknik hortikultur. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. 11, mengidentifikasi jenis pupuk yang akan digunakan. Nah, pupuk menjadi syarat utama sebuah tanaman. Jadi nanti bisa memilih pupuk apa yang cocok dengan tanaman A, B, C, sesuai dengan nanti yang diidentifikasi oleh siswa. Yang ke-12, ini yang sering dikeluhkan oleh petani, yaitu jenis hama dan gulma yang menyerang tanaman. Nah, ini anak-anak sudah mulai diajar untuk mengenal hama dan gulma. Kemudian yang ke-13, identifikasi pengendalian hama dan gulma. Tahu
hama itu bagaimana, terus bagaimana cara menanggulanginya. Yang ke-14, identifikasi waktu panen dan sistem pemanenan. Nanti waktu panennya itu bagaimana, terus sistemnya bagaimana, itu mulai dibuat riset. Dan 15, riset tentang potensi lingkungan. Jadi anak-anak mulai mengecek lingkungan sekitar masing-masing, sesuai kelompok masing-masing, meriset. Kira-kira lingkungannya cocok bagaimana. Yang ke-16, riset tentang kecocokan musim. Aduh, kita sudah bagaimana kalau tanaman ini cocok di musim panas, musim hujan dan sebagainya, mulai anak-anak mulai mengidentifikasi dan membuat riset. Yang ke-17, mulai membuat agenda kegiatan proyek pembibitan dan pemanenan. Nanti mulai bagaimana merancang tentang bibit mana yang cocok dan mulai sudah action untuk bibit. Yang ke-18, mulai proses pembibitan. Ini langsung nanti outdoor, keluar, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan yang ke-19, membuat media vertikultur. Bibitnya sudah, medianya, media tanam. Karena sudah mengacu pada vertikultur, berarti sudah menyediakan. Contoh misalnya paralon, atau apapun ya, nanti tergantung kelompok kelasnya masing-masing. Idenya bagaimana? Yang penting tanaman sistemnya sistem bertingkat. Dan diharapkan nanti bisa diterapkan di rumah masing-masing yang sempit. Yang ke-19, pembuatan vertikultur, dan 20 mulai penyulaman. Maksudnya kalau tadi istilahnya bibit tadi ada gulma, ada apa, mulai disiangi. Kalau di bahasa pertanian ini mulai disulami. Kemudian yang 21, melakukan pindah tanam, mulai menanam di media tanam di vertikultur tadi. Yang 22, perawatan. Yang 23, mulai mengadakan evaluasi. Karena proses itu tidak mungkin 100% berhasil, mesti ada tanaman yang gagal atau aneh-aneh, nanti bisa panjang atau bagaimana, itu mulai. Dan mencari yang kegiatan yang 24, solusi atau mencari solusi. Dan yang terakhir baru mengadakan evaluasi akhir dan penguatan. Nah, ini program di P5 untuk gaya hidup berkelanjutan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.